Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Zaskia dengan NIM A11124041. Di sini saya akan mempresentasikan 3 kurikulum terakhir di Indonesia. Baik, 3 kurikulum terakhir di Indonesia menurut dokumen sejarah kurikulum yang paling akhir diterapkan di Indonesia adalah kurikulum tingkat satuan pendidikan KTSP 2006, kurikulum 2013, K13, dan kurikulum Merdeka. KTSP 2006, kurikulum ini memberi otonomi besar kepada sekolah untuk menyusun silabus dan penilaian berdasarkan kondisi dan karakteristik sekolah atau daerah masing-masing dengan acuan dari standar nasional. Kurikulum 2013 dirancang menggantikan KTSP dengan pendekatan berbasis kompetensi dan penekanan pada pembelajaran saintifik, mengamati, bertanya, bernalar, dan berkomunikasi. Fokus pada pengembangan 3 ranah sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Nah, di kurikulum 2013, pelajaran matematika di SMA dirancang sedemikian rupa agar siswa tidak hanya menghafal algoritma, tetapi memahami konsep dengan tujuan merangsang kemampuan berpikir analitis dan kreatif. Pembelajaran menggunakan pendekatan saintifik. Siswa diharapkan melalui tahapan seperti mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, menalar, dan menyajikan hasil. Kompetensi yang digunakan dikembangkan mencangkup pengetahuan konsep, teori, fakta, prosedur, keterampilan kognitif, psikomotorik, afektif, dan sikap. Matematika bisa mencangkup topik-topik dasar hingga lanjutan tergantung kelas dan peminatan di SMA dengan tujuan agar siswa bisa menerapkan materi matematika ke konteks dunia nyata. Nah, KTSP 2006, materi Bahasa Indonesia di SMP di sekolah berbasis KTSP. Pengajaran Bahasa Indonesia diimplementasikan melalui silabus yang dibuat sekolah sendiri. Metode dan penilaian disesuaikan oleh guru dan sekolah berdasarkan karakteristik siswa dan lingkungan sekolah. Nah, mata pelajaran Bahasa Indonesia di bawah KTSP, sekolah memiliki kebebasan dalam menyusun silabus, metode, serta penilaian. Artinya, materi dan kedalaman pelajaran Bahasa Indonesia bisa disesuaikan dengan kebutuhan sekolah dan kondisi siswa. Penekanan kompetensi lebih pada aspek pengetahuan dan kemampuan dasar, walaupun idealnya juga mengasah keterampilan dan sikap sesuai potensi siswa. Dengan demikian, misalnya di sekolah daerah biasa, guru fokus mengembangkan kemampuan menulis praktik surat karya tulis sederhana sesuai kebutuhan lokal, bukan semata hafalan teori. Kurikulum Merdeka. Kurikulum terbaru menawarkan fleksibilitas lebih besar bagi sekolah dan guru untuk merancang dan mengimplementasikan kurikulum sesuai kebutuhan siswa, konteks lokal, dan potensi masing-masing. Pembelajaran yang dirancang untuk lebih relevan, mendalam pada materi esensial, serta mendorong kreativitas, kemandirian, dan karakter lewat proyek dan pendekatan holistik. Nah, di bawah kurikulum Merdeka, sekolah dapat merancang kurikulum operasional sesuai potensi dan kebutuhan siswa. Tidak semua siswa harus mengikuti semua mata pelajaran seperti sebelumnya. SMA Kosgoro Kota Bogor, pembelajaran bisa berbasis proyek, minat atau minat bakat siswa dengan kombinasi interkurikuler dan kokurikuler. Penilaian juga berubah, lebih menekankan asesmen formatif, penilaian autentik, bukan sekedar ulangan akhir semata. Contohnya,
Siswa SMA dengan minat seni atau prakarya bisa memilih mata pelajaran sesuai minatnya. Misalnya seni rupa musik, teater, prakarya, atau siswa dengan minat IPA bisa fokus ke IPA. Sekolah bisa menyediakan proyek penguatan karakter, kompetisi sesuai kebutuhan siswa, bukan memaksakan satu jenis kurikulum tunggal untuk semua. Materi sesuai minat kebutuhan siswa. Misalnya, sekolah bisa memilih materi atau proyek yang relevan bagi siswa. Menggunakan modul ajar fleksibel memungkinkan siswa mendalami konsep dengan lebih baik, mengeksplor kreativitas, berpikir kritis, dan mengembangkan karakter serta kompetensi sesuai potensi mereka. Nah, perubahan kurikulum di Indonesia dari KTSP ke K13 ke kurikulum Merdeka menunjukkan pergeseran dari kurikulum seragam dan komprehensif ke kurikulum fleksibel dan kontekstual. Implementasi di setiap kurikulum sangat dipengaruhi oleh kompetensi guru, sarana prasarana sekolah, dan kesiapan adaptasi. Misalnya, K13 bagus kalau guru bisa fasilitas saintik learning. Kurikulum Merdeka ideal bila sekolah bisa menyusun kurikulum operasional dengan baik dan sesuai konteks siswa. Dengan kurikulum Merdeka, ada peluang lebih besar agar pembelajaran bisa relevan dengan kebutuhan siswa, potensi lokal, dan perkembangan zaman. Misalnya minat, karakter, keterampilan di abad ke-21. Baik, itulah tadi presentasi 3 kurikulum terakhir yang ada di Indonesia. Saya Zaskia, saya akhiri. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.